Berarti 33 tahun tuh nggak kerasa. Nggak kerasa, karena apa? Karena kita tidak menjalaninya sebagai karir. Jadi Romo siswa ini sudah 33 tahun menjadi imam ya Romo? Jelas sudah. Kok bisa nggak kerasa Romo? Betul nggak kerasa. Saya cerita kemarin tanpa ditanya, nggak kerasa. Saya masih SD belum lulus ya Romo, udah tabisan menjadi Romo. Kalau yang saya ingat tuh dulu tuh saya nawar ditunda tabisan. Karena saya merasa terlalu muda. Memang Romo tabisan umur berapa Romo? Saya sekarang usia 60, sudah 33 tahun. Berarti 27. Iya. Wah muda sekali Romo. Makanya saya merasa Nomor kosket tabisan 35 Romo. Berapa? 29. Oh 29. Nah kan kan rata-rata 29 gitu toh. iya, hanya bukannya waktu itu biasa Romo. Enggak. Umur 27. Enggak, karena saya memang dari SD itu saya selalu paling muda di angkatan sekolah itu. Oh begitu. Di seminari juga paling muda. Kok minta ditunda kenapa Romo? Ya itu karena terlalu muda. Kalau terlalu muda lalu bagaimana Dan Romo? waktu itu saya masih lisensiat Oke. gitu. Saya minta ke Mansur diselesaikan dulu lah lisensiatnya gitu. Tapi Mansur saya nggak mau. Berarti Romo dipaksa tabisan. Karena nggak ada calon tadi. Oh nggak tahu begitu. Jadi begitulah kan gitu nggak ada calon. Kan cuma sendiri. Jadi Bapak Uskupnya Dari- malah pengen menahbiskan. Ya iya. Romo pengen nanti dulu supaya lulus dulu. Gitu. Cuman itu tadi menarik kok bisa nggak kerasa itu kenapa Romo? 33 tahun kok nggak kerasa itu Romo? Kalau nggak kerasa itu dirasionalisasi malah kacau. Jadi kalau dipikirkan kenapanya malah Malah kacau. kacau. 33 tahun itu kan bukan waktu sebentar Romo. Mungkin karena tadi, karena tidak dihayati sebagai menjelajahi karir gitu. Tidak dihayati sebagai menjelajahi karir. Sementara kalau orang karir kan bahkan 60, pada usia 60 kalau dihitung 60 selesai. Karirnya selesai. Ya bahkan Iya ya Romo ya. pensiun. Teman-teman saya kan udah pensiun. Malah kalau tentara malah kurang 55. Iya. Guru 60. Masih gagah perkasa, Andika itu kan Iya, terus pensiun Romo. pensiun lalu bingung mau apa. Bingung mau apa. Kalau Romo nggak bingung mau apa Romo? Nah kan bahkan pensiun juga belum. Ini bagus nih Kak Kitsen nih. Pensiun juga belum. Kalau orang-orang di luar tuh Saya 60 ingat pensiun. waktu saya dikembalikan ke sini oleh Monsieur Anton Kesini tuh di mana Romo? ke Kopo. Oh iya, baik ya. Nah, kalau dalam hal itu kan saya istimewa, Karena bisa balik ke sini lagi. ah iya ya, orang mau pernah tugas ini Romo ya? Ya orang-orang kan Di Kopo ya. jarang tuh gitu. Nah itu Monsieur itu bilang ke sini ke saya gini, pas pertemuan imam kok. Romo siswa ke Kopo lagi ya gitu. Oh terima kasih Monsieur saya bilang. Tapi tidak jadi Romo Paroki lagi ya gitu. Oh lebih terima kasih lagi saya bilang. Lebih terima kasih lagi. Saya udah kenyang saya bilang. Nah ini umat barangkali sulit memahami Romo. Kalau tidak jadi pastor paroki lagi kan berarti turun pangkat gitu Romo. Nah itu kan karir tadi. Karir Romo. Jadi kalau jadi imam tuh gimana sih Romo? Barangkali umat juga pengen tahu Romo. Enggak, umat mah enggak pengen tahu. Nggak pengen tahu ya Romo? Yang pengen tahu saya Romo. Kan saya masih muda. Jadi itu. Meskipun wajahnya tua. Jadi saya bilang ke Mansur, saya udah cukup saya bilang. Iya Romo. Karena saya ingat selama jadi pastor paroki kan nggak pernah pulang, kalau Lebaran itu bahkan nggak pernah pulang saya. Kan bisa pulang Romo. Nggak kan belain silaturahmi halal bihalal. Ah iya iya iya. Harus ke pemerintah, ke siapa Dan lembaga. saya kehilangan saudara-saudara. Kenapa kok kehilangan Romo? Kan ketemu saudara nggak kenal semua. Kenapa sekian lama tidak Kebayang berjumpa? nggak 17 tahun tidak ketemu, tidak pulang. Iya, itu kalau ada Artinya, ponaan baru Romo udah nggak tahu tuh. udah nggak tahu apa. Itu siapa nggak ada yang kenal. Itu selama jadi pastor paroki, Maka sejak bisa free itu merdeka pisan. memangnya kalau nggak jadi pastor paroki free Romo. Sangat merdeka. Wah, berbahagialah yang tidak jadi pastor paroki. Kalau pengen merdeka jangan jadi pastor paroki.
Itu. Jadi kalau ini pasar paroki nggak merdeka dong. Ini pasar parokinya. Ini kan Kitchen pasar parokinya yang tidak merdeka. Saya merdeka karena ditemani orang-orang merdeka. Jadi dimerdekakan juga pada akhirnya. Nah itu belum merdeka yang itu masih penjajahan yang di sana. Sangat merdeka loh. Bahkan teman-teman saya yang masih jadi pastor paroki, Ya. saya kasih tahu kok. Dikasih tahu apa Romo? Saya kasih tahu teman-teman Jakarta, Semarang yang masih jadi pastor paroki, rugi kamu, saya bilang. Oh Romo mempengaruhi biar nggak jadi pastor paroki. Nah, Romo. kamu pertama bisa jadi kamu terjebak. Iya Romo terjebak. Tapi yang kedua adalah bahwa kamu kehilangan kesempatan. Kesempatan apa ya Romo maksudnya no? Kesempatan untuk istilahnya itu menjadi dirinya sendiri gitu. Ah ya Romo baik. Sehingga terjebak di rutinitas pekerjaan administrasi dan sebagainya itu Romo. Kan selama setiap kali gitu harus ingetin gitu. Maka kalau dibilang itu penurunan tekanan itu jadi pastor paroki dan pastor pembantu itu jauh sekali. Tekanan darah apa apa ya? Kalau kita jadi pastor paroki kan kita harus available. Iya. Anytime, anywhere. Iya Romo. Sementara ketika kita nggak jadi pastor paroki, kita orang-orang nggak rely on ke kita. Iya betul Romo. Ke orang lain, jadi saya nggak ada nggak apa-apa. Bukannya pekerjaan fisiknya sama aja Romo, misa kene Romo. Pekerjaan fisik mah ringan semua. Ringan semua, iya. Kalau pekerjaan fisik ringan semua, tapi pekerjaan justru beban psikis itu yang mau nggak mau, disadari tidak disadari itu pasti meningkat. Karena dengan apa yang disebut responsibility. Ah tanggung jawabnya itu Romo ya. Nah, iya, karena apa saya ada orang tanya ke saya tuh. Sekarang Romo Darwanto di sini bukan saya sebelum. Iya. Bahkan dengan mudah melemparnya gitu. Nah, ini yang dilemparin yang di sini kan Kitchen ini kena lemparan bola. Ini namanya Romo Darwanto. Nanti kita bisa wawancarai soal cari tas ini. Terus kalau sudah nggak pastor paroki, Romo sekarang karyanya pada fokusnya apa Romo? Kebetulan juga karyanya di sini sekarang ketemu. Tapi itu kan by accident aja, bukan sesuatu yang direncanakan. Ya itu apa Romo Siswa? Mulainya itu dari Monsinyur Anton waktu Romo Said masih hidup. Karena Romo Said punya karya khusus untuk orang-orang yang mau masuk Katolik itu loh. Yang tidak reguler itu loh. Iya betul. Itu kan berpuluh tahun Romo Said kan melakukan itu, melayani itu. Bahkan dia di Cirebon pun balik ke Bandung untuk ngajar mereka. Nah, bahkan itu dulu di kita kan jadi perdebatan. Iya betul Romo. Bahkan Romo Paul itu saya ingat waktu zamannya Monsinyur Pujo, Romo Paul itu di sini dengan Romo Sahid toh, itu melaporkan Romo Sahid ke Romo Pujo, gitu. Karena aktivitasnya dianggap ilegal Romo. Karena praktek yang dianggap tidak betul itu. Iya. Itu. Terus saya ingat saya dipanggil Romo Monsinyur Pujo. Itu nopo kok. Ada apa itu gitu. Terus akhirnya tetap jalan seperti biasa, tapi yang menarik adalah bahkan ketika ganti ke Monsinyur Anton, kebetulan kita ada acara di Krisma atau apa, atau pelantikan di Martinus. Ya. Kita ngobrolin tentang karya Romo Sahid, Monsinyur Anton yang mulai. Kita ngobrol sambil minum tuh. Nah, itu Monsinyur Anton malah ngomong gini, saya tuh malah mikirnya gini, ini kalau Romo Sahid meninggal, ada nggak yang mau gantiin gitu? Ada Romo yang mau nerusin nggak? Oh ini malah berpikirnya berkebalikan Romo. Gitu, Monsinyur Anton tuh gitu. Tadinya dianggap kok tidak betul, tidak jalan lurus gitu. Nah itu, saya ingat perkataan Monsinyur itu ketika kemudian akhirnya Romo Sahid meninggal dan 3 bulan sesudah itu
Ada yang bertanya ke Mul, ada yang nerusin yang dilakukan Romo Said enggak? Gitu. Yang bertanya itu maksudnya umat. Romo? Karena Oh, ada umat baik, yang baik, belum ya. selesai kata komennya, dan termasuk konselingnya juga belum selesai. Ya, Guru ya, meninggal Romo Said katanya gitu. Iya, iya. Ada yang nerusin enggak? Ketanya ke Mul. Mul itu sekretariat ya Romo ya? Sekretariat. Nah akhirnya karena saya dari Mul saya dapat info beberapa orang, lalu saya zaman itu Monsinyur belum sudah WA belum ya? Belum. Saya SMS Kepada Bapak Uskup. Saya SMS, saya cerita ini ada permintaan lagi, dan seperti yang diharapkan Monsinyur ada yang pengganti, saya mau menggantikan. Terus Monsinyur, oh terima kasih Romo, selamat bertugas gitu. Jadi itu sebenarnya tidak sengaja ya Romo ya? Enggak. Dari ada umat bertanya nih, Romo Said meninggal yang melanjutkan ada enggak gitu. Itu aja. Lalu Romo merasa apa Romo? Tergerak hatinya oleh belas kasihan gitu Romo? Enggak begitu. Oh enggak begitu ya Romo? Tapi apa yang menggerakkan Romo? Kan berarti ada inisiatif Monsinyur Romo. sendiri yang mengatakan bahwa kenapa dia mengatakan begitu, bertanya siapa yang bisa menggantikan, karena Monsinyur mengatakan akan selalu ada orang yang memerlukan Iya, iya, iya. atas alasan apapun, sakit lah, tua lah, Iya. mendadak lah gitu. Yang nggak bisa ikut kelas reguler ya Romo gitu. ya, di paroki-paroki, Ya. katekumen dan seterusnya itu. Nah itu Berarti selalu ada yang tidak terjaring oleh sistem reguler ya Romo ya. harus diandaikan. Semua hukum ada kekewajibannya. Iya betul Romo. Kan gitu. Terus dari pengalaman Romo memang betul begitu Romo. Nah ini sampai sekarang bergulir sudah berapa angkatan? Karena setiap kali kan 3 bulanan, Iya, 12 kali pertemuan, iya. itu bisa mulai dari 2 orang, berakhir dengan 10 orang, terus saja selama Jadi itu agak Istirahat. fleksibel ya Romo ya. istirahat. Ini sekarang kita sedang istirahat. Agustus kemarin ada baptisan toh, ada 11 orang kemarin, 13 orang kemarin. Iya. Terus saya udah istirahat karena kan untuk saya juga ternyata menjadi pekerjaan rutin. Setiap minggu saya mengajar. Malah lebih rutin Romo ya. Sekian lama nggak pernah mengajar toh. Iya. Bahkan dulu ketika masuk struktur pastor paroki juga nggak ngajar ya Romo ya. Ini malah ketika Romo tadi mengatakan sudah lepas malah ngajar Romo. Mengajar. Padahal fungsi imam salah satunya ngajar Romo. Ya itu kan tergantung keadaan. Kan iya 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 iya. Itu kondisinya begitu. Dan ternyata menarik karena apa? Setiap kali yang jadi model katekomenat saya itu yang datang itu bukan hanya katekomennya, tapi selalu saya minta supaya didampingi. Yang mendampingi siapa Romo? Entah pasangannya, entah calonnya, entah keluarganya. Biasanya sudah Katolik Romo itu yang Ya. mendampingi itu. Nah itu menarik katekesi Romo. Dan ternyata mereka-mereka yang mendampingi itu tidak lebih banyak tahu daripada yang Ternyata begitu. parah, bahkan parah, Jadi bahkan parah. Yang sudah Katolik itu maksudnya Romo. parah. Jadi malah mereka jadi seperti ikut kelas juga Romo ya. Iya, dan mereka excited. Itu yang oh, ya ada efek samping yang bagus gitu. Efek samping yang Bagus. Katolik malah ikut katekumen lagi Romo ya. Mm-mm. Kelas katekumen ulang gitu Romo. Ya, dan baru tahu juga Romo sekarang gitu. Kemana aja lu gitu. Asumsinya yang terjadi begitu. Kalau kelas reguler malah biasanya nggak ngajak gitu Romo. Ya keras reguler kan standar buku toh. Iya Romo. Sementara kita kan lebih broad minded kan, Iya Romo. lebih luas wawasannya. Maka orang memang tergantung kita menyampaikannya juga tuh, tapi mereka excited karena itu. Bahkan sudah baptis pun sering tanya boleh nggak kalau ikut lagi gitu. Malah itu ketagihan Romo. Wah ini malah menarik ini ya. Jadi mereka ternyata begitu sudah masuk mendengarkan malah tertarik Romo. Iya Ya. malah udah kamu mah sudah selesai nggak usah Iya, ikut iya. lagi. Malah pengen ikut lagi. Kalau yang kelas reguler malah males-males Romo barangkali ya. Gitu. Menariknya di situ. Jadi ini karya yang
non reguler ini menarik juga Romo ternyata. Tapi itu kan cuma seminggu sekali, meskipun jadi rutin tadi. Dulu mulai hari Minggu sore, Minggu sore. tapi belakangan saya geser ke Sabtu sore karena itu ternyata untuk orang luar kota, untuk yang luar kota kerja di luar kota, Ya. saya kerja di Jakarta. Ya. Nah itu mending. Oh itu saatnya pulang Romo kalau Minggu sore. Ya, gitu. Siap-siap kerja Romo ya. Tapi kalau Minggu sore keberatan. Ya ya ya. Lebih gampang malam Minggu. Sekalian. Jadi gitu. Terima kasih sharingnya Romo. Terakhir Romo 33 tahun Romo mau berbagi refleksi atau berbagi apa Romo? Yang menarik yang kedua, malah pelayanan yang kedua, yang konseling. Oh konseling. Ah iya betul. Belum diceritakan Romo. Apa menariknya Romo? Kemarin itu saya baca di Kompas, Romo Sindu menulis tentang relate dengan kedatangan Paus nih. Ya. Ternyata majalah Utusan dan majalah lain itu mengadakan apa? Mengundang orang untuk curhat ke Paus Fransiskus. Oh yang menulis surat itu ya Romo ya. Menulis surat, Menulis surat dan itu untuk Paus. banyak ratusan. Saya dengar pakai di seleksi Romo. Bahkan akan diterbitkan 3 bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Iya, iya. bahasa Indonesia tentu saja oleh basis Iya. yang Majalah basis ya Romo ya. Nah, apa yang apa yang diceritakan oleh Romo Sindu di Kompas kemarin, ringkasannya gitu ya. Iya. Itu memang semuanya problem psikologi. Iya. Problem psikologi dalam kehidupan orang dari segala kalangan. Nah itulah juga yang saya hadapi setiap hari di konseling. Iya. Gitu. Dan seperti Romo Sindu mengatakan, problem ini itu nggak khas orang Katolik sebetulnya gitu. Jadi ini semua orang, ya itu betul. Seperti tamu saya sekarang kan, Islam ada, Kristen ada, ateis ada, agnostis ada. Loh jadi Romo tidak hanya konseling kepada orang Katolik Romo, Enggak, memberikan sebagian besar malah bukan orang Katolik. malah bukan orang Katolik. Loh, mereka terbuka kepada Romo. Enggak Itu masalah justru Romo. itu. Dan sebaliknya Romo juga tidak masalah Romo. Iya. Kenapa begitu Romo? Ya psikologi kan human kan nggak ada agamanya. Betul Romo. Iya. Maka saya bilang ke mereka, saya Romo, tapi saya nggak ngomong tentang hidup rohani, kita ngomong psikologi aja. Gitu. Sehingga orang tidak ada ganjalan sama sekali. Yang Islam pun baik yang datang ke sini maupun yang video call sama, kita ngobrol santai-santai aja. Mereka manggil saya Romo. Ya. Gitu. Kalau Kristen malah pada Pak Pek gitu dong. Karena bisnisnya mereka kan Pak Pendeta Romo. Gitu. Dan ini Pak Romo. Kalau Kristen gitu. Iya. Atau Rom gitu kalau Kristen kan gitu. Rom. Bukan Mo tapi Rom. Rom. Pak Romo. Gitu. Itu menarik itu. Berarti Romo memberikan pelayanan, bimbingan, konseling itu kepada setiap orang, tidak pandang agama Romo ya. Ya, yang datang aja kebetulan juga sudah sangat bervariasi. Itu dari mana mereka tahu Romo? Kan Romo melayani di gereja Katolik Romo. Ya zaman sekarang lah. Artinya kan bahkan bukan hanya orang Bandung saja, orang Jakarta, orang luar kota juga ada begitu. Iya ya Romo ya. Artinya kan dari teman ke teman, Dari HP ke HP Romo. dari HP ke HP gitu. Kalau dulu dari mulut ke mulut, sekarang dari HP ke HP. Iya, saya tanya kamu, orang kan biasa ngubungi saya WA gitu. Romo, saya dapat nomor dari si A yang ke Romo. Ya. Kalau bahasa sekarangnya itu direkomendasi Romo. Ya. Rekomen oleh siapa Atau ada ya. psikolog yang merekomendasikan ke saya. Ya, iya. Romo, saya punya pasien. Lalu malah kepada Romo. Nah, iya. Dari psikolog Romo. Ya. Pasien saya yang psikolog juga ada. Lah ini berarti psikolognya psikolog ini. Karena pasiennya psikolog. Tapi kan kita nggak boleh buka ya, kerahasiaan. Nah bagian itu awal mulanya bagaimana Romo? Apa? Bagian konselingnya Romo. Kalau tadi yang
karya meneruskan katakanlah Romo Said kan ada awal mulanya tadi Romo orang tanya. Kalau ini gimana Romo? Hampir mulai sama juga karena ada tinggalan dari Romo Said tadi. Saya ingat orang itu ngomong ke saya, Romo, saya tuh punya masalah itu sudah dari dulu dan sudah berkali-kali saya ke Romo Said. Romo Said meninggal duluan, masalah saya belum selesai itu. Oh, berawalnya kira-kira mirip Romo. Iya. Gitu. Saya baru tahu kalau Romo Said itu juga konseling Romo. Tapi kan dia konselingnya rohani. Baik. Karena itu saya setiap kali harus menjelaskan. Kalau Romo Said itu rohani, maka Anda yang dibicarakan wilayah ini, saya bilang. Iya. Sementara dengan saya ini bukan, saya bilang. Iya. Jadi ada pergeseran, saya bilang. Maka bahkan orang akhirnya karena saya melihat dari sisi psikologi ini nggak mungkin ditangani langsung, bahkan harus ditolong psikiater dulu. Iya. Bahkan saya minta ke psikiater dulu. Oh, Romo dengan metodenya tidak kepada bidang rohani Romo ya? Enggak, sama sekali. Kenapa memilih seperti itu Romo? Apa Romo ada membaca buku atau mendapat inspirasi dari apa Romo? Passion aja sebenarnya. Iya loh Katekismen saya kapan tuh pertemuan imam ngobrol dengan Romo siswa udah nggak gaduh, saya udah terlalu jauh ilmunya betul. Passion aja. Iya, saya malah ngobrol dengan Romo siswa bingung karena ternyata ilmunya beliau ini sudah tinggi sekali. Baca buku ya Romo ya? Baca. Karena memang saya setiap hari tak baca buku toh. Saya selalu ada buku baru di lewat Amazon apa cari aja di mana. Iya. Dan itu ternyata semua buku yang menarik itu adalah semua buku yang saya baca lagi saya tekuni itu, itu dengan pasien yang saya temukan itu relate banget setiap kali itu. Jadi buku-buku Romo itu juga buku-buku mutakhir ya Romo, yang update ilmunya juga Romo ya. Dan Romo bisa langsung seperti praktekkan begitu. Bahkan bisa ini kok. Kamu cerita ini apa yang saya baru baca kemarin ini. Langsung nyambung Romo. Gitu. Menariknya di situ. Jadi membaca bukunya juga jadi lebih menarik, lebih tertarik gitu. Karena bisa klop dengan kenyataan. Bukunya nggak ngibul ya Romo ya. Bahkan memang bukunya bukan buku-buku riset. Iya. Gitu. Jadi cocok. Hanya seperti itu mendengarkan orang kan berarti Romo. Nggak melelahkan Romo. Sangat melelahkan. Sangat jujur sekali Romo ini ya. Sangat melelahkan. Tidak berusaha rohani ya, gitu ya. Sangat melelahkan, bahkan kadang-kadang naik dari kamar ruang tamu itu saya bisa sampai atas, saya cek tensi. Sampai berpengaruh pada iya kan. Ya tensi, kita serius Romo. toh, profesional toh. Iya Romo. Meningkat Romo. Tensinya meningkat. Lalu saya pasti makan obat kalau sudah naik. Wah, ini Katekismen sampai seperti ini loh. Salib yang harus dipikul oleh seorang imam kalau Anda cerita. Itu resiko yang nggak bisa dihindari. Romo menganggapnya sebagai apa Romo? Nah kalau gitu kan sebenarnya Romo bisa menghindari juga orang itu bukan. Enggak, itu siklus biasa aja, asal kita bisa mengatasi. Siklus biasa yang bisa diatasi ya Romo ya. Karena minum obat pun saya masih relatif. Hanya kalau dibutuhkan Romo. Saya nyoba. Gitu. Lalu selain obat apa Romo? Cara rilisnya Romo? Istirahat. Makanya saya batasi sehari cuma 2. Karena yang Romo katakan sangat melelahkan. Karena intensif sekali. Iya. Gitu. Naik itu kadang-kadang. Naon gitu. Apa ini? Meskipun saya catat semua. Iya Romo. Saya catat semua. Tapi apa ya? Anda bisa bayangkan nggak? Bahkan itu kita khotbah itu rasanya seperti apa ya? Kadang-kadang kita khotbahkan useless sepertinya. Iya. Kalau ini kita bisa menemukan momen-momen yang luar biasa. Momen apa itu Romo? Jadi momen-momen recovery. Dari orang yang datang itu Romo? Kalau Romo Recovery menemukan itu seperti begitu, apa coba? seperti apa Romo? Jadi bahkan misalnya orang sudah bergulat dengan masalah selama 45 tahun. Ada yang selama itu Romo? 76 tahun paling lama.
Ada yang selama itu Romo? Ya. Orang bergulat dengan masalah yang Ya. sama. Ya. Baik, ya. Dan kita Wow. bisa membantu dia untuk Keluar dari rilis masalah. dari situ. Ya. Kalau Romo mengalami itu kan sudah pernah berarti Romo ya? Ya justru itu yang saya cerita. Apa yang Romo rasa Romo? Gimana Nah Romo? itu kan kalau mau dibilang happy kurang apa happynya? Romo terima kasih. Kenapa baru sekarang saya ketemu Romo? Ada orang yang sekian puluh bertahun-tahun dalam persoalan, terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, dengan ketemu Romo ada prosesnya. Bahkan merasa sudah tidak ada jalan keluar. Kan sekian lama Romo ya. Ya karena bahkan tidak tahu masalahnya apa. Tapi kan bulat terus. Loh ini aneh sekali Romo ini. Jadi ada orang yang nggak tahu masalahnya apa Romo? Banyak. Kamu juga masing-masing belum tentu tahu persoalan yang kamu hadapi. Oh saya banyak masalah Romo. Iya karena dunia yang saya karena dunia yang saya geluti setiap hari yang saya gali ini Iya. itu dunia bawah sadar, bukan dunia sadar kita. Ah, jadi itulah kenapa ada dan cukup banyak yang orang tidak tahu masalahnya Ya. apa. Tapi dia merasa ada dalam masalah Romo. Tapi tidak tahu bangun tidur Romo saya bangun tidur itu sudah selalu gelisah ya teh naon. Ya. Dan itu tuh sudah bertahun-tahun. Dan nggak ketemu itu Nggak apa. ketemu. Atau orang 66 tahun, karirnya bagus, pekerjaan bagus, usaha bagus, punya aset banyak. Loh itu kan berarti tidak ada masalah Romo kalau begitu. Tanya ke saya, ada gitu Romo orang teh bahagia? Padahal kalau kita lihat, Romo lihat secara luar itu ya baik-baik saja Romo. Justru itu. Makanya jangan dikira yang permukaan itu yang sebenarnya. Bahkan psikologi mengatakan begini, ilmu yang saya ikut, yang saya tekuni itu mengatakan jangan mengira Anda sudah menjadi diri Anda sendiri. Bisa jadi yang diri Anda sekarang itu orang lain sama sekali. Jadi kita mengenali diri kita yang bukan diri kita gitu Ya. Romo. Wow. Dengar itu para muda-muda yang apalagi nih, dengar baik-baik ya. Sejadi kamu mengenal yang bukan diri kamu sendiri. Bahkan yang diyakini dirinya itu bukan. Dia padahal dia merasa mengenal sekali Romo. Saya bisa tunjukin, kamu mah ini mah orang lain. Saya bilang, bukan kamu yang sebenarnya. Tapi orangnya merasa itu dirinya Romo. Nah justru dari situ saya bantu untuk meyakini bahwa Untuk mengenal dirinya yang dirinya sebenarnya. yang realnya ya Romo. Realnya. Bukan real yang sebenarnya. Yang sebenarnya, ya. Makanya counseling saya tujuannya sederhana, to be our true self gitu. Sesimpel begitu Romo. Ya, Tapi yang simpel itu tidak simpel ya Romo ya. to be our true self gitu. Karena kita itu tidak bayang-bayang aja sering kali yang jadi kita itu. Itu bukan selalu karena disengaja ya Romo. Bukan orang manipulatif atau bertopeng yang bukan yang itu maksudnya Romo ya. Bukan. Bahkan orang nggak sadar. Ya. Orang nggak sadar. Jadi oleh kelihatannya sukses. Misalnya tamu saya kemarin sore, kamu di hadapan pegawaimu dan semua karyawanmu, kamu kan dianggap orang yang paling hebat gitu. Dari kemurahan hatimu, dari kebaikanmu dan apa gitu. Tapi setiap hari kamu pulang ke rumah, sampai di rumah kamu merasa kosong tuh, saya bilang. Persis Romo, itu yang saya alami. Gitu. Itu padahal kalau dilihat hidup sosialnya ya baik. Luar biasa. Finansialnya Iya. juga gitu Romo. Iya. Maksudnya keluarganya juga sebenarnya baik-baik saja. Kelihatannya. Maksudnya tidak misalnya apa bercerai atau apa enggak ya Romo ya. Enggak. Ke gereja juga ke gereja Nah, gitu Romo. semuanya normal kelihatannya. Tapi orang kamu kosong aja. Empty nah. Nah membantu menemukannya berarti kan Romo juga harus menemukan diri Romo sendiri Romo. Semuanya kan berjalan bersama. Oh bersama, baik oh ya. Nggak bisa. Berjalan bersama, beriringan. Maka
sambil berjalan juga istilahnya saya membaca diri saya sendiri sejauh mana. Karena nggak mungkin kita nolong orang lain sementara kita tidak tahu siapa kita. Atau ngasih contoh juga susah. Kadang-kadang kan pasien nanya, saya pengen tahu Romo kalau pusing ngapain. Bahkan kan gitu toh. Oh, bisa sangat teknis juga ya Romo ya. Romo kalau pusing ngapain? Kalau ngalami seperti saya ini Romo akan ngapain? Jadi dikembalikan ke Romo ya, Romo berbuat apa kalau begini Iya. gitu. Lalu Romo harus memberi contoh juga. Contoh, misalnya Pak, pasien saya tanya, who am I gitu. Ya. Terus pertanyaan, mereka sederhana bisa, saking bingungnya. Ada gitu orang yang bisa menjawab pertanyaan itu? Gitu. Itu saking bingungnya Romo. Kita berproses berbulan-bulan, saya kembali lagi, kamu belum menjawab pertanyaan ini loh, saya bilang. Ya. Who am I? Sekarang udah ada jawaban belum? Lalu itu bisa berbulan-bulan tidak terjawab Romo. Karena tidak kenal. Ini menarik sekali katekisme sisi manusia ini berlapis-lapis rupanya ya. Itu tadi yang saya bilang Romo Siswo ini ilmunya sudah jauh di atas jangkauan kita. Makanya saya itu seperti arkeolog. Arkeolog tapi dalam hal Jadi mental. layer Romo. demi layer kita Iya. turun. Baik Romo. Terus saja. Menggali. Hanya kita tidak menggunakan, istilahnya kalau pisau, Ya. kita tidak menggunakan bagian tajamnya. Maksudnya apa Romo dari kiasan tidak menggunakan bagian Kalau tajamnya? dengan menggunakan, kalau kita menggalinya dengan pertanyaan what's wrong with me, Apa itu yang kita salah? Ya. seperti menggunakan dengan pisau tajamnya. Baik. Kalau dari apa yang salah itu berarti tajamnya Romo. Tapi saya menggunakan pertanyaan what happened, sehingga kita gunakan pakai bagian yang nggak tajam. Bedanya apa Romo nanti dipengaruhinya apa Romo? Bedanya bumi langit. Bumi langit baik ya. Orang yang kalau ada kasus, orang kan semua dengan menyelesaikan tanpa sadar, orang langsung instinktif what's wrong with us, with you, with me, Ya. kan gitu. Kan supaya bisa segera diatasi Romo. Dan ujung-ujungnya bukan diatasi, malah adu punggung, Maksudnya? saling menegasi. Oke. Karena orang nggak mau disalahkan, nggak mau merasa bersalah. Baik ya. Pertanyaan what's wrong itu selalu berujung pada blaming atau guilty feeling. Ya, ya. Harus ada pihak yang disalahkan. Nah itu kan, Atau kalau dia merasa salah sendiri, ya itu kan sama-sama buruknya. malah depresi juga Romo ya. Ketika memblaming orang itu memperberat orang. Ya. Kelihatannya masalahnya selesai, Ya. tapi yang lain under pressure. Masalahnya Merasa. tambah berat. Ya, 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 ya. Yang dikiranya solusi, kelihatannya pelukan, Ternyata dia ketemu temannya kemarin saya dengan pasangan saya. Ya daripada ribut akhirnya saya bilang oke, nggak apa-apa. daripada ribut. Baik, baik, baik. Itu kan solusi yang under pressure sebetulnya. Iya, Menciptakan masalah baru. Itu dari pertanyaan apa yang salah tadi Romo ya. Ya. Nah, Romo mulai dari apa yang terjadi gitu What Romo. happened? Ya, ya. Nah dengan pertanyaan what happened, kita tidak ada kecenderungan judgmental, nggak ada sama sekali, Tidak ada Romo. nggak ada sama sekali. Kan kadang-kadang orang juga sudah langsung awal-awal judgmental Romo. Justru itu masalahnya, makanya cenderung tidak solutif kalau dari what's wrong. Ya, ya. Tapi kalau what happened, apapun persoalannya tidak ada yang tidak ketemu jawabannya, tanpa harus memblaming dan membuat orang guilty feeling. Bahkan Ya, ya. orang yang merasa guilty pun saya bilang kamu tidak boleh. Perasaan salahmu itu keliru. Memang ada perasaan salah keliru Romo. Ada. Bukannya kalau orang itu merasa salah kan bagus Romo. Kasus orang-orang yang mau mengaku dosa ke kita. Iya. Belakangan anak-anak yang atau orang tua yang mau dosa, saya bilang kamu nggak ada gunanya kalau ngaku dosa. Saya bilang. Loh, kok bisa gitu Romo? Iya. Dalam arti apa Romo nggak ada gunanya? Itu dia datang ke saya untuk mengaku dosa loh. Iya. Tapi saya bilang gitu, nggak ada gunanya kamu mengaku dosa. Nah, pasti ada sebabnya Romo. Romo mengatakan begitu tuh. Dia sudah berkali-kali mengaku dosa hal yang sama dan tidak pernah terjadi perubahan. Baik. Jadi hanya mengaku hal yang Misalnya sama. kasus pornografi. Iya. Ini pornografi ini Gitu. pasti relate nih sama anak-anak muda nih.
kasus pornografi, terus jatuh ke sana. Saya sudah ngaku dosa ke Romo ini, Romo itu, Romo. Ya. Nggak pernah bisa keluar saya. Ya. Terus terulang. Maka langsung saya bilang, oke, sesudah ini kamu ketemu saya. Ya. Lalu kita cari waktu konseling. Ya. Nah, lalu dari situ kita cari what happened-nya. What happened-nya? What happened, why kok saya bisa kecanduan pornografi. Sehingga bukannya terus nanti pulang pengakuan, melakukan dosa lagi, pengakuan lagi, nggak selesai ya Romo ya? What happened-nya itu tadi, ya. Jadi Romo menindaklanjuti pengakuan itu dengan konseling Romo. Ya. Kan kerja tambahan Romo. Kerja, lu saya bukan kerja. Bukan kerja, ternyata inilah bedanya ya. Imam 13 tahun dengan 33 tahun ini memang lain ya. Agak lain memang ya. Perbedaan 20 tahun memang sesuatu loh. Katekisen saya ini 13, yang di depan saya ini 33. Bukan kerja. Kalau kamu bukan mengatakan kerja itu bawah sadarmu error betul itu. Error ya. Tapi bukannya memang kita kerja Romo. Error itu. Error Romo ya. Wah, saya berarti error nih katekisen nih. Harus ada konseling nanti nih saya nih. Kalau bukan kerja apa Romo? Apa yang kita panggilan kok? Panggilan ya Romo, bukan pekerjaan ya Romo ya. Panggilan passion itu kan apa? Berarti ini memang saya ada errornya nih. Ya, kalau saya itu wah itu kerja tambahan itu, nah kan gitu. Nah itulah kenapa penting sekali untuk selalu mendengarkan perkataan-perkataan imam yang senior supaya oh berarti ini saya harus dikoreksi juga nih kan pekerjaan nih. Gitu. Passion Romo, Romo menghayati panggilan ya Romo, passion ya Romo ya. Tadi saya setiap pagi saya pagi kalau habis misa, saya kalau di kamar itu saya jam 7 kan misa. Iya Romo. Terus sudah misa saya bacaan rohani. Iya. Nah, yang hari-hari ini saya tekuni itu bacaan tentang peregrinante gitu, dari Romo Sarti. Iya. Itu menarik, hidup sebagai peziarah. Bahkan usia 33 imamat pun Iya. menekuni buku seperti itu masih apa? Itu bukannya buku tahun rohani Romo? Justru itu kita masih relate gitu loh. Iya ya. Gitu loh. Nah ini para imam muda jangan lupa nih bacaan rohani Anda ini jangan lupa. Betul sekali. Saya juga harus mengingatkan diri saya sendiri loh nih. Itu. Saya sangat beruntung tuh karena kebiasaan saya membaca itu dari kecil sih. Berbagai tema Romo. Saya ingat baca itu koran misalnya, saya nggak baca koran karena saya dari tahun 74 itu saya baca koran. Nah koran Romo, sekarang ngapain kita baca koran Romo? Loh saya bisa cerita banyak karena baca koran. Kan ada media online Romo. Nggak cukup. Nggak cukup, ya. Kurang in depth. Ya. Nggak in depth. Karena online itu hanya mengejar cepat ya Romo ya. Nggak ada in depth-nya. Nggak ada in depth-nya. Kira-kira gitu. Terima kasih loh Romo. Ini ternyata saudara-saudara ini kita sudah setengah jam lebih loh. Wah ternyata menarik sekali ngobrol dengan Romo Siswo, pastor yang sudah 33 tahun. Ketika beliau 20 tahun tahbisan ini saya baru masuk seminari. Kami berselisih 20 tahun tahbisan. Dan kalau dengan yang di depan kita ini berselisih minus 40. Kalau Romo Kosa berapa tahbisan? Saya baru 2 tahun tahbisan. 2 tahun, berarti dengan Romo Siswo 31 Romo, jaraknya Romo. Maha Guru dan Maha Su. Terima kasih Romo sudah boleh bercerita pengalaman yang sangat menarik Romo. Terutama 2 hal tadi, yang pertama itu katekese untuk orang-orang yang tidak bisa reguler, dan kedua konseling, tentu menarik Romo. Dan di balik layar ini pasti akan lebih menarik lagi dalam perjumpaan kita. Selamat merayakan presbiterat 33 tahun Romo Siswo. Terima kasih, sami-sami. Dadah.